Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025. Ada Rock Lady Modesty. Jadi di episode kemarin ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi ininya si MC ini berhasil gitu kan untuk apa ya, dibukakan sangkar burungnya gitu kan, yang dimana diri dia yang terlihat kalem ya kan, dan bisa dibilang berlaku sebagai Ojo sama gitu kan, ternyata dia juga seorang rocker gitu kan ya, karena emang temannya juga rocker gitu kan. Jadi bener-bener asik banget sih ini anime gitu kan. Jadi melihat bagaimana dua sisi yang berbeda. Ketika di sekolah dia menjadi wanita yang anggun, tapi ketika dia menjadi rocker keluar dah itu kodamnya. Makanya setelah ini apa yang bakal terjadi ya, gue berharap semoga ada openingnya gitu kan, jadi biar lebih banger gitu kan. Gue pengen tahu sih visualnya seperti apa. Dan ya udah, tidak perlu ngomongin, langsung ke episode baru dari Rock Lady Modesty. Rock Wa Lady no Tashinami Desite atau Rock Wa Lady Modesty. Let's go. Oke. Nah, kan enak tuh. Si drummer ya. Si drummer. Ketipu gue anjir. Terus suaranya kalau di Ojo sama tuh emang mirip emang. Itu ternyata si Suzu anjir. Ini kan langsung. Oh enggak. Ya gue kayak ketemu ketemu nih orang ya kan. Di sebelahnya. Oh enggak. Di sebelahnya. Kayaknya episode ini nggak terlalu buru-buru sih untuk nampilin karakter baru. Jadi mungkin akan lebih ke chemistry lagi gitu kan. Kayaknya begitu. Dah ketemu dah. Buset. Oh sekelas. Oh apa nengokin? Let's go. Rame 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 rame. Gak nyangka anjir gue pakai awal-awalnya begini gini. Oke. Oke lah. Ya, ya. Klasik lah, klasik, klasik. Oh, 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 oh. Oke, gue penasaran sama karakter lain nih. Kayaknya lucu juga nih. Oh. Buset. Buset. Anjir, kayak kayak GBC aja inget gue. I am ready, tarik. Uh, best. Jadi inget ini gue si Ri- Rina nih deh. Pakai jari tengah anjir.
Tapi disensor ya, jadi biar nggak kelihatan fuck you-nya gitu. Oh tidak. Yuri moment, Yuri moment, Yuri moment, ya kan? Yuri moment, Yuri moment, ya kan? Langsung teriak. "Ah!" Kalau yang fans Yuri udah teriak-teriak gitu, sama kayak ini, sama kayak orang-orang yang nonton ya kan, ada yang bereaksi gitu. Ayo main lagi. Oh enggak. Hmm. Kalau Suzu bener-bener emang apa nggak ditahan, nggak bisa ditahan gitu kan. Tapi kalau si Otoha tuh bener-bener pro banget gitu loh, ya kan. Pinter dia nutupin topengnya gitu. Gitu kayak waifuable banget gitu kan. Hmm. Gue ngeliat ngeliat Otoha jadi inget Subaru sumpah. Subarunya GBC. Cuma lebih 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 kodam ya kan. Ah, sudah kuduga ketagihan ya. Buset ngeri banget. Ngapain? Gak nyadar dengan apa yang dilakukan ya kan. So imut banget ya. So imut banget ke. Enggak, ini pro ini ya kan. Kotoa tuh pro ya kan. Cuma Suzu doang yang bener-bener ya udah gue tunjukin ke apa lagi di buset yang nunjukin gak mau dilihatin publik ya kan. Makret. Wih, good. Gue berasa dengar Google Map anjir. Enggak kayak ini kayak listening lah. Kayak listening ya kan. Kalau gue lagi listening apa gitu kan. Kayak tes listening ya. Gitu pol gitu. Gue main ada yang lewat iklan ya. Red Hot Chili Peppers. Wah, gila seleranya bosku. Enggak, enggak, enggak. Iya juga ya. Harusnya harusnya ngomong harusnya ngomong tontonan opera, ya bener sih. Biar kelihatan anggun gitu kan. Ini malah ngomong Red Hot Chili Peppers. Ya, Linkin Park. Lucu banget sih nih kalian. Tapi lucu ya ngeliat akhirnya bilang kiblatnya ke Red Hot Chili gitu. Jadi kayak temen gue gitu. Jadi kebetulan emang Red Hot Chili Peppers emang band-band gede gitu.
Kecuali band metal lain ya, gue nggak tahu. Kalau Red Hot tuh malah terkenal karena emang pop rock ya. Tempel mulu ya. Jing jing. Nah, lari. Lu diincer mulu sumpah sama si Otoha. Udah gemin ya kalau ada suara dari luar ya. Emang lagi asik juga nih. Gitu. Nih jegat nih dari depan nih, ya kan. Ketemu lagi ntar ya. Kayak ketemu lagi. Dari pohon kah muncul juk gitu. Opik gitar. Jangan nanti diajak main sekali lagi ntar. Enggak, pokoknya dia keluar kodamnya kalau lagi main. Kalau lagi ngobrol biasa gini mah, nah kan baru dibilangin ternyata main dia. Kapan absen nih kan. Ntar gue nebak nih lagu apa yang dimainin tadi. Nah, biasanya kan kalau kalau yang anggun kan main biola ya, main violin ya kan. Dari gitar rock ke violin dong, gimana nggak tuh? Uh, maestro, maestro. Bagus. Ayo. Tadi gesek-gesek dia. Kenceng, apa kasar ini geseknya. Oke. Hmm, pasti, pasti. Oh, oh, iya, make sense sih, iya kan? Make sense sih. Iya. Apakah kau ingin bernasib seperti Kaori? Oh. Ah, bayang-bayang Otoha emang sangat mengerikan emang. Ibunya tuh kayak yang di Eureka Seven anjir. Iya nggak sih? Siapa namanya yang hijau-hijau tuh? Mirip tuh. Iya kan yang di Eureka Seven. Mm. Emang harus pembuktian gitu kan. Kalau sampai akhirnya
Soalnya mencolok banget sih emang bisa nih ya kan. Gak datang atau sengaja ngumpet ya? Sengaja ngumpet ya. Oh, Yukari. Sobat namanya Yukari Furu. Ah, tapi Seto Kaicho-nya belum jadi Mobile Maiden kan? Cuma ada chance gitu kan. Itu sebelahnya aja. Oh, jangan bilang dia udah OSIS lagi. Nggak tahu sih, nggak tahu. Udah perbedaan yang sangat membuat. Nggak boleh, nggak boleh. Atau mungkin atau malah nggak boleh. Emang oh, I see. Nanti waktunya jadi terbagi. Dia nggak mau kalau sampai iya, dia tuh pengen main main bareng. Dia tuh pengen main bareng doang gitu. Iya kan? Dia kayaknya nggak ngerti dia. Hmm. Hmm. Nih karakternya nih bakal diuji nih ya kan, atau development karakternya nih bakal kelihatan nih ya kan. Lu bakal ngejalanin setengah-setengah apa enggak gitu. Karena susah gitu, berlawanan banget kan. Mau jadi anggun atau mau jadi rocker gitu. Ya kan pasti bakal dapat sebuah apa bekal atau ilmu yang begini-gini nih ya. Cara ngaduk teh ya kan. Hmm.
Mhm. Iya, jadi bener-bener emang udah ketagihan ya kan. Dia bener belajar banget lah gitu kan. Tetap ngelakuin kebiasaannya gitu kan. Yang biasa main drum di oh kan nggak pernah absen ya kan. Main main pokoknya gaspol ya kan. Candu banget Android. Next episode kayaknya. Hmm. Best best. Ketukannya enak banget. Hmm. Hmm. Oke. Okay. So this nih. Oh itu. Hah? Oke, okay. Langsung berubah dong. Bagus sih, angle-nya bagus nih. Nah, ini Siginya main nih, Siginya main nih kan. Gas, gas. Gas, 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 gas. Main juga ya. Main juga ya. Dia tuh gampang banget ya di provok ya. Si Liliana ini. Oke, kita lihat ending dulu ya. Menyala banget. Ush. Ini Little Glee Monster yang nyanyi ini. Itu basisnya kayaknya tadi. Oh, oke. Okay. Gila hot banget anjir fungsi Otto. Kalau pakai rockernya. Ada konsernya ya berarti ya? Oh, berarti ceritanya panjang nih. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, oke episode 2 dari Rock Lady Notasi Medicity atau Rock Lady Modesty. Jadi bisa bilang episode yang ya sekali lagi gue bilang ya tidak terburu-buru untuk mengeluarkan karakter baru. Jadi intinya menyentuhkan sebuah
sebuah persepsi lagi yang dimana si Otoha nih bener-bener ngomporin, ngeracunin banget si Suzumiya gitu kan, agar dia bisa tetap lebih jujur dengan perasaannya gitu kan. Dia pengen tetap ngasih tahu kalau jadi jadi atau memainkan musik rock tuh menyenangkan loh gitu kan, dan nunjukin bagaimana ya dia tuh tidak terlalu peduli banget dengan cara dia gitu kan untuk tetap menjadi putri yang anggun. Nah sedangkan kalau si Suzu ya kan, emang dia dasarnya emang dia ingin nunjukin gitu kan sebagai keturunan Suzumiya gitu kan, si Liana ini emang nunjukin kalau dia emang pantas gitu kan jadi seorang Ojo yang hebat gitu kan. Jadi nunjukin bagaimana tadi diajarkan banyak hal seperti memainkan biola ya kan, violin, terus juga mainin atau bisa bilang ikut beberapa sebuah ilmu yang emang ditunjukkan untuk menjadi wanita yang anggun. Ya sekali lagi ingin mengejar Noble Maiden lah seperti itu. Tapi ya sekali lagi godaannya yaitu si Otoha emang nunjukin bagaimana cobalah untuk lebih jujur dengan perasaan gitu kan, agar tetap bisa bermain sesuai dengan yang kamu pilih. Nah gitu kan. Sementara si Suzu juga ingin meninggalkan semuanya, meninggalkan apa yang selama ini yang dia pernah mainin gitu kan, yaitu adalah musik rock gitu kan. Tapi ya itu godaannya itu main yang mungkin nggak tahan gitu kan, ketika ngeliat si Otoha ini terus kompor gitu kan, dan akhirnya dia kepancing atau kebet lah seperti itu. Ya untuk opening jujur mungkin salah satu terbaik. Mungkin gue udah buat top main match sebelumnya, tapi nanti gue bakal edit lagi kira-kira lagu ini masuk kriteria gue apa enggak gitu kan. Tapi harusnya sih ini yang terbaik sih menurut gue selama yang dibawakan bandmate untuk anime ya. Jadi nanti gue bikin musiknya atau top musiknya seperti apa gitu kan. Nanti gue bikin lagi untuk upgrade atau update lebih tepatnya gitu kan untuk top bandmate-nya gitu kan. Jadi ini sementara gue bilang ini banger banget. Gue ngeliat tadi visualnya juga bagus banget. Tadi sempat ada gini ya kan. Itu si Rina banget gitu kan. Rina sama Subaru. Tunjukin bagaimana rock bangernya gitu kan, bermain musik tadi kan, musik rocknya gitu kan. Dan tadi endingnya juga enak sih. Jadi bisa bilang ini combo yang bagus antara Little Green Monster sama bandmate untuk ngisi anime tipikal rocker begini kan gitu. Dan gitu sih. Jadi kalau untuk soal adiknya ya gue belum kelihatan bakal seperti apa atau kuenya seperti apa. Tapi gue punya feeling jangan-jangan nanti adiknya bakal tertarik dengan Suzu kalau akhirnya tahu kalau Suzu bisa bermain musik rock. Kan selama ini kan dia tidak tahu, ya kan? Selama ini kan tidak tahu dia punya sisi lain gitu kan, kalau ternyata si Suzu ini bisa mainin musik rock. Nah gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih bagaimana responnya nanti si adik bisa bilang ya kakak tirinya gitu kan bisa bermain musik rock gitu kan. Pasti dia bakal seneng, gue yakin gitu. Jadi dia awalnya kan kayak ingin menghindar, jijik gitu kan, karena ngerasa bukan jijik sih, maksudnya nggak terlalu deket lah dengan kakak tiri yang sekarang gitu kan. Jadi kalau ngeliat tahu kalau misalnya si Suzu bisa mainin musik rock, mungkin dia bakal seneng kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nanti responnya seperti apa. Jadi ceritanya tuh nanti mungkin bakal panjang ya, karena sekali lagi ya, satu, bagaimana nanti Suzu akan tetap apakah Suzu nanti bakal jadi karakter yang akhirnya tetap ingin jadi wanita yang anggun. Yang kedua, apakah akhirnya Suzu akan lebih jujur dengan perasaannya dan akhirnya ingin memainkan musik rock dan melepaskan segala hasratnya gitu kan untuk tetap bermain di musik rock, yang artinya dia akan meninggalkan sekolah wanita. Lebih tepatnya bukan meninggalkan sih, lebih tepatnya tidak terlalu serius dengan sekolah wanita dan akhirnya memilih untuk membuat sebuah band rock gitu kan. Jadi karena gue lihat tadi di endingnya ada konser nih ya kan. Jadi dan kebetulan ada 2 personel yang belum muncul gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih, karena ceritanya mungkin bakal sedikit panjang gitu kan, dan melihat bagaimana development antara mereka gitu kan, terutama si Suzu sendiri ya, karena Suzu sendiri kan juga tipikal karakter yang masih abu-abu lah seperti itu. Dan satu lagi tadi soal Otoha,
karena melihat Otoha ini cinta banget dengan drummer ya kan, atau mungkin cinta banget dengan musik rock. Gue pengen tahu sih flashbacknya Otoha itu seperti apa, apakah dulu juga dididik sebagai kayak seperti Leticia gitu kan, yang dimana dia pengen lebih jujur dengan keinginannya untuk tetap main musik rock, dan akhirnya malah harus belajar sekolah kewanitaan gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti seperti apa. Kalau feeling gue sih kayaknya sih tipikal yang kayak Leticia kayaknya sih si Otoha ini. Dan akhirnya mangkir, dan akhirnya dia malah diem-diem belajar drummer. Kalau emang itu otodidak itu keren sih. Jadi makanya bedanya kalau si Suzu itu kan emang karena bapaknya jago gitar kan. Nah kalau si Otoha nih jangan-jangan dia otodidak, makanya gue pengen tahu nih nanti seperti apa flashbacknya. Dan yang terakhir tadi gue nggak nyangka ternyata bakal di notice Red Hot Chili Peppers, yaitu salah satu band pop rock terkenal gitu kan, pop rock barat lah gitu kan. Banyak lagu-lagu yang gue suka seperti Other Side, terus juga Scar Tissue ya kan, terus juga yang gue lupa tuh yang bukan yang baru sih, yang belum lama nih, itu gue lupa judulnya tuh, itu dialah gitu, itu lagu itu. Terus yang paling terkenal emang Californication gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak yang gue tahu, tapi lagunya emang ikonik banget gitu. Yaudah, itu dari gue yang pasti lupa subscribe sementara kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin nanti gue bahas. Jadi sebenarnya emang gue tuh pengen banget banyak reaction anime, pengen banget. Cuman karena melihat situasional gue yang akhirnya sekali lagi gue bilang emang belum mendukung, jadi kemungkinan ya kita ikutin aja nanti waktu bakal seperti apa gitu kan. Apakah nanti waktu bersahabat dengan gue dan akhirnya gue reak banyak, atau akhirnya gue tidak bisa bersahabat lagi dengan waktu dan akhirnya gue nggak reak banyak gitu. Tapi sementara ada 15 judul yang sementara ini gue pegang gitu, 15 judul yang kayaknya mungkin bakal gue ambil sih. Jadi tunggu aja nanti 3 judul lagi yang belum kelihatan kan, udah 12 judul yang kelihatan kan, termasuk Kimi-sen sama si Orb CQ gitu kan. Jadi tinggal 3 lagi nih yang belum kelihatan, yang belum kalian tahu lah gitu kan, itu bakal gue react apa gitu. Jadi makanya tunggu aja. Dan jangan lupa juga kalau tinggal di sek saja. Oh ya, satu lagi soal ya thank you banget lah buat teman-teman yang mungkin sudah langganan, walaupun gue belum ngeseriusin lagi konten membership. Jadi makanya gue minta maaf banget kok misalkan mungkin ada yang masih tetap membership gue gitu kan, rutin yang support gue dari membership juga. Jadi thank you banget gitu kan. Terus juga ada yang nge-sawer ya gue juga gitu kan, walaupun gue baru lihat banget gitu kan ketika ada yang nge-sawer 20.000, 10.000, gue seneng banget sih. Jadi ngasih semangat gitu kan. Tapi kalau misalkan ya ini cukup misalkan doang gitu kan, misalkan nih ada kasus ternyata ada yang request gitu kan, pengen anime di react, dan ternyata kebetulan animenya udah gue tonton, kemungkinan gue mungkin bakal kasih alternatif yang lain. Jadi artinya misalkan nih ada case di mana ternyata gini, bang, react your forma dong misalnya, seperti itu. Jadi kemungkinan gue bakal kasih pilihan nih, apakah bukan your forma, misalnya gini, gue di request sama seseorang gitu kan, mau ngasih berapa gitu kan, terus dia ada minta tolong gitu kan, bang, react Windbreaker dong misalnya, seperti itulah, kasih case ya gitu kan, Windbreaker dong gitu. Dan ternyata kebetulan gue nonton Windbreaker juga gitu kan, yang artinya gue ya buat apa gue ngereak kalau gue nonton Windbreaker gitu kan. Jadi kalau misalkan case-nya seperti itu, gue mungkin bakal langsung react episode terbaru gitu. Jadi gak mungkin kalau gue langsung gue react dari episode awal, karena ya gue udah nonton episode 1 gitu. Kalau akhirnya nanti gue tetap react episode 1, jadi reaction gue bakal terkesan fake dong gitu. Jadi makanya ya, jadi gue ngikutin mingguan aja. Jadi gue selama ini kan gue emang bikin karakter sama nonton anime kan bareng gitu kan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ada someone gitu kan yang request, dan akhirnya gue kebetulan emang kebetulan diminta untuk nonton Windbreaker, berarti otomatis gue bakal react episode terbarunya, episode 3 langsung. Jadi
mungkin episode 1. Jadi itu clear ya, jadi biar teman-teman juga nggak salah paham gitu loh. Jadi bukan berarti gue menolak atau nggak mau gitu kan, karena yang dikhawatirkan ada image buruk ke gue gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang yang bilang, bang kok lu terkesan fake banget sih, karena anggapannya lu kayak udah nonton tapi lu malah react dan lu buat-buat gitu. Gue nggak mau gitu, gue nggak mau. Jadi gue bener-bener emang first impression aja, biarkan gue buta, biarkan gue melihat apa yang terjadi di animenya gitu kan, apa yang terjadi sebelumnya. Jadi gue nggak tahu, jadi ya gue cuman bener-bener ya first impression ketika ngelihat episode tayang langsung gue react kayak gitu loh. Jadi nggak perlu pakai lama kayak gitu, karena itu yang gue takutin, omongan kanan kiri yang gak ngenakin itu aja gitu kan, keterkesan fake, buat apa gitu kan. Ya adalah orang yang ngomong gitu, tapi gue nggak mau spill gitu kan, tapi ya takut nanti menyakiti gitu kan. Jadi lebih baik jadikan masukan aja gitu kan, masukan yang bagus gitu kan. Tapi sekali lagi gue bukan tipikal orang yang begitu. Jadi kalau misalkan gue udah nonton episode sebelumnya, ya gue nggak bisa maksain untuk gue bakal tetap react, dan gue pasti bakal reactnya episode terbarunya. Nah gitu maksudnya, jadi biar clear gitu, biar tahu kalau ternyata Mas Will nih begini nih cara mainnya kayak gitu. Jadi karena gue bikin konten cara, jadi atau konten cara gitu kan, jadi ya gue nonton mingguan gitu loh. Jadi kalau dibilang tanya, bang lu nonton batchnya apa aja sih, ya nggak banyak gitu loh, tapi yang lebih banyak emang konten hariannya gitu, atau konten mingguannya yang emang rutin kayak gitu. Jadi yang gue spill sebelumnya, gue nonton apa, berarti artinya gue nonton secara ongoing. Nah tapi kalau misalkan ada nama yang belum di spill, misalkan kayak contoh nih ada kayak misalkan anime Takaminesan, ini kan gue belum nyentuh sama sekali gue. Takaminesan, terus yang robot itu ya, yang robot itu juga belum gue sentuh ya kan. Bahkan kayak anime apa tuh yang apa tuh namanya tuh, gue lupa tuh, yang bukan yang fantasi tuh, gue lupa tuh, yang bukan Big Brother, bukan apa sih namanya tuh, gue lupa ya, anime misteri itu yang nilainya 6,5 apa 6,4 gitu, itu juga belum gue sentuh gitu kan. Jadi sebenarnya sih banyak yang belum gue sentuh gitu kan, cuman ya sekali lagi ini kalau ada waktunya gue sentuh, kalau nggak ada ya akhirnya gue batch gitu. Jadi makanya nih tunggu aja nanti sampai akhirnya nanti Sentai Desaku nih bakal tayang gitu kan, jadi nanti baru bisa buat top caranya kayak gitu. Dan kita lihat nanti gue bakal ngereak atau bisa bilang gue nonton berapa anime di musim ini. Yaudah itu dari gue, jadi itu intermezzo aja ya, jadi biar teman-teman tahu lah apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu jadi gue, dan sampai bertemu lagi di Resan Anime gue selanjutnya, dan bye.